Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Dan hari ini kita cukup spesial nih, karena agak beda dikit. Mungkin langsung aja sebut judul filmnya yang sudah di thumbnail dan juga di title. Judul film yang mau kita review hari ini adalah All Access to Rosa 25 Shining Years. Gila tuh judul panjang buat jujur. Panjang sekali. Tapi ternyata judulnya katanya cuma All Access doang sebenarnya. Sisanya itu nama konser dia yang 2022. Yes, kemarin kita datang ke press release, press conference segala macam, ada Rosanya juga di situ. Rame banget, banyak artis-artis. Ada ini itu, bahkan gua ketemu temen gua. Ada kayak Bagas. Kayak tahu nggak sih meme-meme Spider-Man tuh? Iya, tahu yang bertiga itu ya kayak gua ketemu dia lagi setelah sekian lama. Kalau gitu kita lihat dulu kali ya keseruannya. Kayak gimana sih kemarin kok press conference, press release segala macamnya. Nih, lihat. Ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Bagas, dan kali ini gua lagi ada di XX1 Plaza Indonesia. Kebetulan diundang di press conference dan juga press screening dari film dokumenternya Rosa yang berjudul All Access to Rosa 25 Shining Years. Penasaran gak sih? Jujur, gue juga penasaran sama filmnya gimana. Dan press conference-nya juga bakal ada sih katanya nanti. Kalau gitu, kita lihat aja lah keseruannya kayak gimana. Stay tuned. Aku tuh dari dulu emang mungkin dari kecil mau begitu ya, banyak maunya sih lebih ke maunya. Dan menurut aku apa ya, emang udah jadi kebiasaan aku aja kali ya, jadi harus semuanya kalau bisa terus yang terbaik aja sama. Kayak nanti teman-teman pers nonton gak ya, gitu-gitu aja aku sampai kepikiran. Mereka dapat popcorn gak ya itu? Aku seneng sih film ini bisa sedikitnya gitu ya, mungkin gak keseluruhan, punya all access gitu. Jadi aku kayak memberikan akses buat semua orang untuk lihat ke kehidupan aku, penggalan-penggalan cerita hidup aku gitu. Buat aku tuh lebih ke kayak inilah seadanya. Kalau yang mungkin orang pikir enak ya jadi si Rosa, enak alhamdulillah, tapi dibalik itu juga banyak juga hal-hal yang aku jalanin yang mungkin butuh banyak energi gitu. Tapi kali ini karena memang kejadiannya juga sudah cukup lama dan menurut aku fair enough untuk aku ceritakan, tidak ada pihak yang tersinggung, yang paling penting tidak ada yang tersinggung, jadinya kayak
ada aku, ada Rizky, ada Yoyo yang memberikan statement masing-masing gitu. I hope I can give them an inspiration and probably like an eagle view. Probably this is how you're going to take whenever you decide that you okay, I want to be a musician. Alhamdulillah karena ini udah dilakukan apa yang terbaik ya, yang aku bisa. Artinya perfection itu memang tidak akan ada yang sempurna ya. Kalau punya waktu tuh pasti kita pengen revisi lagi, tapi waktu bukan milik kita dan pasti semua ada tenggat waktunya. Nah intinya di sinilah aku diuji, jadi emang harus puas dengan apa yang udah kita lakukan. Karena ini dokumenter, jadi tidak ada skenario apapun. Palingan sutradara hanya memiliki alur tahun. Jadi kayak sejarahnya ada apa aja gitu. Jadi tidak ada skrip sama sekali. Jadi semua yang di-interview memang tidak diberikan skrip apapun. Di antara semuanya itu mungkin aku sama Afgan itu yang memang lama banget ya kita bareng-barengnya gitu. Mungkin 15 tahun. Jadi dan ya selama 15 tahun itu banyak banget cerita yang kita share berdua. Ketika mereka mau tuh karena ini mereka boleh mengungkapkan tanpa ada bumbu-bumbu gitu. Jadi mereka itu mau Rizky sama Masya ya sama kurang lebih orangnya introvert ya. Jadi ketika dikasih tahu bahwa ini film dokumenter, mereka mau karena ini bukan untuk dibumbuin. Jadi mereka berhak untuk bicara apapun juga. Dan itulah hasilnya seperti yang terlihat. Part yang paling disukai adalah ketika selesai film ini aku tahu bahwa banyak orang yang mencintai aku dan menerima apa. Ini adalah film buat wanita-wanita di sana. Salah satunya contohnya itu adalah aku yang kerja keluarga seorang single mother karena saya juga seorang pekerja seni di atas panggung harus selalu perfect gitu. Aku yakin banget banyak yang relate. Yang tadi Nara mungkin relate dengan kehidupannya Rizky karena sama dibesarkan oleh seorang single mother. Jadi ini adalah sebetulnya banyak kapan-kapan para wanita-wanita hebat di luar sana. I think this movie has it all. So I don't need to edit anything. Buat pecinta Rosa pastinya ini adalah film bagaimana aku mengeluarkan lagu-lagu. Jadi kalau kalian pengen tahu di balik lagu ini aku cerita di film ini. Jadi please nonton. Kalian bisa nonton rame-rame, bisa nyanyi rame-rame, bisa joget rame-rame di dalam bioskop. Dan buat yang belum pernah ke konser aku, ini saatnya aku membawa konser aku ke kota-kota kalian. Di bioskop kalian bisa nonton. Oke, jangan lupa untuk nonton film All Access mulai tanggal 1 Agustus di bioskop kesayangan kalian. Dan dari mulai sekarang udah banyak advance tiket sale yang saat ini kayaknya udah mulai dibuka, kayak banyak studio yang udah sold out. Jadi cepet-cepetan guys, mudah-mudahan kalian bisa enjoy All Access dimanapun. Jadi tadi merupakan keseruan dari press conference dan juga press release dari filmnya Rosa yang berjudul All Access sebenarnya judulnya. Cuma di bawahnya ada subtitle 25 Years untuk Rosa ya. Menurut gue sih seru banget sebenarnya dari mulai nonton filmnya, terus juga press con pertama kali gue melihat secara langsung ya Teocha ya. Ya dan menurut teman-teman gimana itu mungkin bakal gue review juga kali ya dokumenternya ya. Setelah sekian lama gue nonton dokumenter. Kalau gitu saya Bagas, langsung dari XX1 Plaza Indonesia melaporkan untuk Berita Nasional TV. Manusia, kelihatannya yang ditampilkan memang seneng-seneng gitu. Tapi sejujurnya juga sangat berat ya. Ada temen kan nanya aku gitu, lu orang tuanya cerai ya gitu. Dan saya bilang sebagai seorang bapak, saya memang gagal gitu ya. Show must go on itu di dalam dunia aku tuh juga benar-benar terjadi gitu, show must go on. Sampai dia mau ke luar negeri, mau bawa Rizky untuk sekolah di sana.
beberapa momen ya kelihatan gitu kalau lagi menyimpan Kenapa sesuatu. gitu ya? Pinternya dia saat gini rame-rame gini dia bisa ngebaur aja gitu. Asyanda tuh cry on yang aku layak, itu tuh Rizky. Di atas panggung dan waktu itu yang gue nyanyiin adalah Semua penonton yang datang, semua pekerja yang terlibat happy. Dia selesaikan tugas itu, dia balik lagi, dia ambil lagi sakitnya. Rosa datang, masalah hilang. Masalah datang, masalah hilang. Dia benar-benar fighting spiritnya kayak oke, I'm gonna keep going no matter what gitu. Hampir semua lagunya sih agak-agak true story sih kalau Ocha. Bukan cuma penyanyi bagus, tapi juga dia tahu gimana caranya untuk bisa terus bertahan di industri musik ini. No wonder she's nervous. This is big. Ya banyak berdoa lah. It's gonna go well. People will love it. Will go down in history. You know, the whole world will know who Rosa is. I hope so. All Access to Rosa 25 Shining Years merupakan film dokumenter milik penyanyi dan diva Indonesia yang bernama Rosa. Dokumenter tersebut berisi perjalanan Rosa dari awal karirnya bernyanyi hingga saat ini, terutama pada konser 25 tahunnya yang berjudul Rosa 25 Shining Years pada tahun 2022. Film yang disutradarai oleh Ani Emma Susanti ini menceritakan bagaimana seorang Rosa melalui lika-liku hidupnya di industri musik, di balik panggung yang ternyata harus melalui banyaknya kisah-kisah inspiratif, senang, lucu, dan bahkan sedih. Tentunya di film dokumenter ini, Rosa tidak berbicara, menyanyi, dan menari sendiri. Tetapi terdapat juga teman Rosa yang pernah bekerja sama dengannya seperti Ariel, Afgan, Lyodra, Melly Guslow, hingga anaknya Rizky Langit Ramadan, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan bagaimana setiap lagu yang dinyanyikan oleh Rosa memiliki ceritanya masing-masing. Mulai dari lagu yang menceritakan tentang mantan pacarnya, teman baiknya, dan sampai lagu-lagu yang pernah dinyanyikannya untuk menjadi soundtrack sebuah film. Selain kehidupan Rosa di industri musik, film All Access juga menceritakan sisi kehidupan Rosa yang lebih personal, seperti hubungan Rosa dengan para staf terdekatnya, dengan anak laki-lakinya Rizky Langit Ramadan, bahkan dengan mantan suaminya. Film ini akan membawa para penonton, terutama untuk para fans berat Rosa, menuju lebih dalam mengenai kehidupan Rosa dan apa yang sebenarnya terjadi di balik panggung, terutama panggung milik Rosa. Jadi tadi merupakan sinopsis dari dokumenter All Access 25 Shining Years to Rosa 25 Shining Years itu judul panjang banget sih judulnya. Gue pas lihat ya panjang banget Sekali ya. Dan ternyata dokumenter. Kenapa? Tapi emang kan kata lu cuma All Access doang. Kita biar cepet aja All Access. All Access gitu kali ya, ya bener sih. All Access sih. Ya All Access ya. Okay. Nah siapa? Mungkin lu dulu deh. Boleh menurut lu gimana film dokumenter ini? Menurut gua film dokumenter ini sangat-sangat menghibur. Oke. Karena nggak banyak film dokumenter yang bisa dikemas dengan baik gitu loh. Rata-rata film dokumenter itu kayak ya udah gitu aja boring, membosankan segala macam. Tapi di film ini kita emosinya diajak naik, turun, bahkan sampai ada yang nangis loh. Yes. Nonton film Bener kok gue. Gue udah sempat berkaca-kaca sih jujur. Udah sempat berkaca-kaca karena kayak ternyata untuk menjadi Rosa yang ada di titik sekarang itu nggak mudah sih. Dia pasti punya banyak lika-liku kehidupan dan kayak dedikasinya untuk bernyanyi itu gue bilang bisa top banget, jadi wajar dia mendapatkan gelar diva. Menurut lo gimana? Menurut gue malah pas selama nonton ini gue malah jadi kangen nulis musik sebenarnya. Gue jadi kangen nulis lagu gitu loh. Karena gue ngelihat di situ, walaupun kayaknya sih kalau gue menyimak dari filmnya kebanyakan yang nulis lagunya itu bukan Rosanya hanya mempresentasikan dengan cara menyanyi gitu. Yes. Yang menulis yaitu banyak kayak Melly Guslow dan masih banyak lagi lah. Banyak lah ya, tapi yang kayaknya sih yang menitik beratkan ke penulisnya ini ya Melly Guslow itu. Yeah. Dia cukup banyak tuh adegannya di situ untuk ngomong gitu ya. Iya. Udah pada tua ya orang-orangnya ya. Gue juga merasa tua sih karena perjalanan kisah remaja gue tuh ditemani dengan lagunya Rosa gitu. Yeah, jadi pas ngeliat dokumenternya dia terus denger filmnya dia tuh gue tuh kayak ngerasa gue kayak balik muda lagi. Aduh gue gak setua gitu ya, loh. Gak setua itu memang belum. Tapi kan tetap aja gitu loh. Itu yang menemani masa-masa remaja lu gitu. Mungkin dewasa juga gitu. Iya benar. Nah mungkin lebih ke lu. Karena kan gue bukan ke situ arahnya dulu. Walaupun ya tetep lah gue kecipratan lagu-lagu Rosa ya. Mungkin gara-gara ibu atau kakak gue mungkin yang perempuan juga gitu. Ya tapi Rosa memang
bagus sih, maksud Iya. gue berasa nonton ya diva sih basically. Gue suka nonton film dokumenter ini yang tadi gue bilang karena emosi kita diajak naik turun. Jadi ketika kan ini kan membahas konsernya dia juga yang kemarin kan 25 tahun kan. 2022 tuh. Iya. Jadi kita diajak mundur terus maju lagi, terus mundur terus tiba-tiba ya udah tertata tahunnya gitu. Tapi gue senang dengan alur ceritanya itu kita dibikin naik turun. Jadi kalau kita udah mulai sedih kita dibawa lagi ke konsernya dia yang menggelegar, terus happy kayak gitu loh. Terus pas kita udah mulai happy lagi diajak lagi ke bagian-bagian sedihnya dia waktu mau menjalankan konsernya kayak gitu sih. Bahkan gue baru tahu di film ini ternyata Rosa adalah lulusan UI. Oh iya. Karena dia pinter loh. Ternyata dia sepinter itu loh. Ya dan mungkin gue pun sebelum nonton ini ya jujur aja nih, gue kan gak terlalu ngikutin Rosa. Gue kira tuh bakal boring yang gimana-gimana. Ternyata terbantu dengan editing sih. Gue melihatnya lebih ke editingnya salut sama editor. Nggak buru-buru atau gimana-gimana. Editingnya tuh pelan-pelan. Tapi kalau misalnya memang lagi intens atau lagi sedih, mereka menyesuaikan. Pacingnya tuh ada gitu. Dari pemilihan delivery line apa yang diucapkan sama misalnya Rosa, anaknya Rizky Langit Ramadan. Gue suka banget asli cara ngomongnya. Iya, secara Bang ngomongnya Rizky. Sumpah gue naksir banget. Ada teman kan nanya aku gitu, lu orang tuanya cerai ya gitu. Dan saya bilang sebagai seorang bapak, saya memang gagal gitu ya. Dia yang perempuan aja, keren. Gitu loh. Dan Ariel, Afgan, Eka Gustiawana juga ada di sini gitu loh. Pemilihannya tuh nggak salah menurut gue. Penempatannya tepat, sesuai sama apa yang lagi diomongin, yang lagi dilihat, visualnya ada gitu. Dan itu sangat bikin puas lah, maksudnya oke lah gitu loh, nggak bikin boring ya itu yang gue bilang. Boring. Paling mungkin satu kekurangan kali ya, jatuhnya teknis sih. Pas kita nggak tahu kenapa nih ya, XX1 mana Plaza Indonesia ya? Iya. XX1 Plaza Indonesia Studio 1 pas lagi gala premiere Rosa, gue nggak tahu tuh kenapa ininya layarnya kok kagak fokus ya, jadi agak kurang, bukan nggak fokus sih, agak terdistraksi aja gitu kita nontonnya. Karena kan gue kira emang visualnya kayak gitu, karena kan ada beberapa footage konser jadulnya Rosa yang 2008 tuh kan ada di situ ya kan. Ternyata memang dari layarnya tuh, gue lihat subtitlenya juga kok nggak fokus gitu. Ternyata memang dari sononya. Ya tuh mohon diperhatikan lagi ya buat XX1 Plaza Indonesia tuh, apalagi gala premier sebuah film yang diva gitu loh. Wah gitu loh. Di film ini kita juga diajak untuk mengenal lebih dekat Rosa sih, gimana dia di belakang panggung, sifat-sifatnya dia yang perfeksionis. Ya itu. Gue ngeliat dia bener-bener seorang Libra sih. Oh, jadi Libra, ya? iya Libra dia, jadi bener yang dia bilang nggak ada tuh yang tengah-tengah kalau seneng-seneng banget, sedih-sedih banget. Oh iya inget gue. Nah iya kan, ya dia bener-bener Libra sih. Karena Libra begitu, terus yang tertutup, yang nggak mau kesedihannya dilihat orang, diumbar orang kayak gitu. Iya, karena gue punya kenalan beberapa Libra tuh yang kayak begitu. Iya. Dia kalau sedih tuh kayak, dan gampang berteman sama orang gitu loh. Karena humble-nya itu sih. Cuma ya perfeksionis. Gue tuh pernah kenal juga sama orang perfeksionis, agak ya bisa dibilang ribet karena dia kan sedetail itu gitu loh, tapi hasilnya memang memuaskan gitu. Ya tapi itu yang kita lihat ya dari konsernya konsernya kan kita jatuhnya nonton dari filmnya, dari konsernya, terus sekarang sudah jadi film yang judulnya All Access ini. Iya, gue rasa untuk sebuah film dokumenter nggak ada yang gimana kok. Menurut gue nggak ada yang kurang atau gimana. Karena kan jatuhnya dokumenter juga menceritakan apa yang sudah dialami sama Rosa dan teman-temannya gitu loh. Gue rasa nggak ada yang kurang atau gimana. Iya, gue menjamin sih ketika lu nonton film ini ya terhibur, bukan film dokumenter yang boring, membosankan, terus nggak mengerti alur ceritanya. Di sini alur ceritanya tergambar dengan jelas. Ada, iya. Gue juga suka banget ya karena ada awalnya tuh ya udah gue kira bakal cerita flat. Ternyata enggak, nanti bakal ada momen di mana lu seneng, nanti bakal ada momen di mana lu sedihnya tuh bener-bener sedih banget. Somehow tuh yang gue paling dapat yang pasti Rosa lagi cerita tentang almarhum Uji sih. Itu orang pada nangis. Gue kan oh gila orang pada, kan kita di M ya kebetulan agak di depan memang. Oh gila orang pada nangis nih, pada serat-serot nih di belakang nih gitu. Tapi memang dapat sih. Iya, gitu. Memang dapat. Jadi kisah persahabatannya itu erat banget gitu erat loh. Dan jadi lagu juga kan. Judulnya apa ya, lupa lagi gue, tapi ada lah itu. Ada. Iya, tapi memang ini, jadi film ini kan dimulai dari tahun 96 ya? Ya, 96. Jadi gini ya, sistemnya adalah
dia cerita dari lagu-lagu yang pernah dirilis Iya, gitu. benar, Dari benar. 96 sampai konsernya 2022 Yes, itu. iya. Dan gue suka banget karena mungkin relate di gue, karena gue juga pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi misalnya kalau di lagu gue nih. Misalnya lirik ini tuh menjelaskan tentang apa, siapa, itu ada kepuasan tersendiri. Gue pernah merasakan itu, jadi gue relate gitu. Kayak, wah iya benar juga sih. Ini loh rasanya tuh kalau lagi menjelaskan lagu lu, cerita di balik itu apa, eventnya apa gitu loh. Bahkan dia sampai bilang, si Rosa kan sempat ngomong, udah jangan ngomong, jangan nulis lagu sedih mulu, ntar kejadian. Padahal udah kejadian gitu iya, kan. iya, Padahal iya, itu yang iya. terjadi di dia gitu loh. Quotes-nya. Iya. By X, Hello Next ya. Itu udah kayak Ariana Grande. Iya. Ya, itu sih mungkin kalau dari gua tentang dokumenter ini. Mungkin lo ada lagi? Pokoknya buat teman-teman semua yang nonton, All Access. bukan, yang sudah menonton Bapil hari ini, Oh iya. kalian harus nonton All Access sih. Oh iya, harus. Itu bakal rilis nanti tanggal 1. Mungkin video ini sudah rilis, jadi teman-teman bisa langsung tonton aja di bioskop kesayangan Anda. Bioskop kesayangan Anda kan gitu biasanya. Iya, seriusan. Sangat kata promosi ya. Iya, memang seperti itu kan. Tapi seriusan, paling satu. Jadi pertanyaan gua adalah, ini kan dokumenter. Ini kita mungkin bisa bahas kenapa film ini tidak dijadikan biopik. Mungkin gue cerita dulu kali ya. Jadi waktu itu memang pas lagi press con, gue udah angkat tangan gitu pengen nanya hal ini. Kenapa tidak dijadikan biopik seperti film-film yang lain? Mungkin kayak ada film Queen atau dulu Chrisye juga ada biopiknya gitu kan. Ada film Elton John kayak gitu-gitu. Tapi sayangnya gue nggak terpilih. Jadi tidak terjawab langsung sama Teh Ocha-nya gitu. Walaupun gue penasaran banget, tapi mungkin kita bisa bahas kenapa ini nggak jadi biopik. Ya, menurut gue sih karena ini masih menceritakan keseluruhan hidupnya dia gitu loh. Karena sepandangan gue melihat film-film biopik itu ya. Biopik. Rata-rata ya emang sudah almarhum, yang sudah legendaris lah hitungannya ya. Jadi orang sosok yang hampir sudah mulai terlupakan diangkat kembali ke film untuk kita nostalgia gitu loh. Nah, Teh Ocha ini kan lebih ke arah menceritakan bagaimana kehidupannya kayak gitu-gitu. Mungkin nanti ketika Teh Ocha udah tua mungkin bisa lah dijadiin film. Iya, bisa kali ya, Rosa gitu judulnya. Iya juga sih. Iya. Walaupun maksud gue kenapa gue bertanya seperti itu, karena kan biasanya karena kan gue bukan berarti gue nggak suka film dokumenter, tapi gue lebih menikmati film yang ada cerita dramatisirnya. Iya, pasti gitu. ada bumbu-bumbu dramatisnya. Bumbu dramatis. Walaupun di dokumenter ini tetap ada. Iya, ada. Lebih ke real sih, dramanya beneran ada gitu loh, kejadiannya seperti ini kayak gitu loh. Rodman yang tiba-tiba meninggal itu. Itu juga itu sedih banget, orang-orang pada nangis di situ karena memang yang meninggal itu tahun 2000. Kayaknya sebelum konser itu ya? Iya, sebelum konser karena dia kata kecelakaan pas mau gladi terakhir apa ya kalau nggak salah, gladi iya. terakhir dia dapat kabar itu, nangis lah orang-orang. Tapi orang-orang yang datang ke konser itu mungkin baru tahu di film ini. Mungkin baru tahu. Karena Teh Ocha sangat all out itu ya. Iya. Di panggung. Iya, dan itu gue juga jadi inget yang kalau pas dia perform itu pernah sakit, dia nahan sakit tapi tetap profesional. Terus yang tadi juga yang roadman-nya wafat, dia tetap harus the show must go on. Dia bilang show must go on. Dalam dunia aku tuh juga benar-benar terjadi gitu, show must go on. Sampai dia mau ke luar negeri membawa Rizky untuk sekolah di sana. Dia bilang dia nggak bakal pernah ini terjadi gitu, the show must go on. Tapi semenjak itu terjadi, harus dilaksanakan, show must go on. Iya, jadi di balik layarnya dia mau kayak gimana ya nggak ada tahu, dan kalian akan tahu di film ini gitu ya. Jadi tontonlah film ini. All Access ini guys. Gua pun juga nggak ada ekspektasi apa-apa jujur pas masuk gitu. Tapi ternyata lumayan lah, menambah referensi, menambah hiburan juga gitu. Apalagi membuat film dokumenter itu tidak mudah sih. Tidak mudah dan lama. Yes. Jadi proses ini ada 2 tahun loh. 2 tahun, 2 tahun atau 3 tahun lah segituan lah. Iya, dari tahun 2002. Karena kan konsernya 2002 tuh, konser pandemi juga. Dan ini kan udah 2004, ternyata dia sudah 27 tahun 27 tahun berkarya di industri musik Indonesia. Dia juga sempat ke Korea ya kan. Tapi dia Korea tidak terlalu ter-highlight di film ini karena memang banyak sih cerita-ceritanya, tapi ya lagi-lagi tetap tersusun dengan rapih. Jadi nontonnya juga enak gitu. Nggak terlalu ini kemana, ini tiba-tiba kemana, enggak aman. Iya. Secara editing sih yang gue suka sebenarnya. Iya, editingnya top sih. Karena kan dia bilang juga pas lagi press con,
Yang ribet, yang lama itu justru adalah post productionnya. Iya, post productionnya. Yang ribet di situ yang gue bilang si Rosa perfeksionis segala macam. Ya mungkin ribetnya di situ kali ya. Yes. Ini pengen di situ, ini di situ. Iya, tapi susah jadinya asik juga sih. Asik banget. Tidak terlalu. Footage-nya juga good sih. Ya, pemilihan footage-nya bagus, terus juga ada beberapa foto-foto yang mungkin belum pernah terlihat sama publik kali ya gitu ya. Foto-foto dia kecil misalnya kayak gitu-gitu lah. Dan di sini juga dia menceritakan sedikit kisah perceraian dia yang selalu dia tutup-tutupi. Itu gue kaget, gila gue kaget banget asli. Ternyata diceritain di sini. Gue kira tuh bakal kayak ya udah nggak diceritain, di skip gitu loh. Karena yang paling menurut gue cerita selain itu yang paling personal adalah hubungan dia sama anaknya gitu. Yang gue bilang gue suka sama anaknya itu cara ngomongnya gue suka kan. Ternyata cerita itu, perceraian itu diceritakan di sini. Gue nyangkanya pas yang dia lagi cerita tentang mantannya itu yang dia bikin lagu. Terus yang mantannya mau nikah, gue kira itu mantan suaminya. Iya, ternyata bukan. Ternyata bukan. Malah nggak disebut namanya gitu loh, mantannya gitu. Tapi kayaknya penggemar pecinta Rosa ya, tahu sih. Mungkin tahu, iya. Tapi tidak disarankan untuk kalian menyebut ini lagu buat mantan siapa, jangan. Ya, jangan. Itu berbahaya. Jadi tadi merupakan review kami untuk All Access. All Access. Itu Rosa 25 Shining Years. Nah, menurut teman-teman yang sudah nonton gimana? Karena nanti bakal rilis tanggal 1. Ini kita bikin review ini tanggal 30 nih. Gue nggak tahu rilisnya kapan. Soalnya kita udah nonton duluan kemarin. Thank you juga yang sudah mengundang kami untuk nonton di gala premier ya. Sangat-sangat seru. Seru banget. Seru, rame. Dan bertabur bintang. Bertabur bintang asli, banyak banget. Bertabur bintang. Kalian tadi lo udah lihat sendiri kan ada siapa aja, ya itulah pokoknya. Oke, kalau gitu jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Thank you teman-teman. Halo Teoca. Buat aku masing-masing lagu itu punya cerita. Semacam diary dari apa yang terjadi sama aku saat itu. Kelihatan gitu kalau lagi menyimpan sesuatu. Pinternya dia ini rame-rame gini dia bisa ngebaur aja gitu. Enggak dong. Banyak banget yang terjadi yang emang susah aja buat aku share, Bu. Apa yang dialamin juga sangat berat ya. Dia nggak pernah reveal kesedihan itu. I don't like seeing my mom like that. I don't like seeing my mom, sad and stuff. It's gonna go well. It's gonna go amazing. People will love it. It's on your control. You got this. So I encourage her then. Rosa, 25 Shining Years. Ini adalah salah satu konser termegah dan terbesar yang pernah Rosa bikin.